isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus,
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Oh, hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
siang melamanya kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Semoga suaranya Kak Yudi jelas ya. Shalom. Oke. Shalom, shalom, shalom semuanya. Kita akan segera mulai ya teman-teman sekalian persekutuan singkat kita. Kita mau siapkan hati kita. Salam dari Kak Yudi di gereja untuk kita semuanya. Oh, sebenarnya kangen kalian sih guys. Ya ngumpul-ngumpul bareng gitu ya di gereja ya. Tapi ya kita masih seperti ini ya. Tapi seperti Kak Yudi katakan, kalau kita terbatas, meskipun banyak hal terbatas, tapi hati kita tidak boleh terbatas ya untuk merindukan Tuhan dan bersekutu bareng-bareng. Nah teman-teman sekalian, kita akan memulainya di dalam doa. Kak Yudi minta untuk Natania
Natania Prastiadi untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan, Nat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia, penyertaan, dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami sampai hari ini, sehingga pada sore ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk bersekutu meskipun secara virtual. Tuhan, sore ini kami datang mengakui segala dosa yang telah kami lakukan, baik melalui pikiran, hati, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami percaya pengampunan dosa hanya ada dalam Tuhan Yesus, dan melalui kematian dan kebangkitan-Mu, dosa kami telah diampuni dan kami memiliki pengharapan. Kami menyerahkan persekutuan sore hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati KAE yang akan menyampaikan firman sore ini, Pak Yudi yang akan memimpin jalannya persekutuan, dan teman-teman yang terlibat dalam pelayanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Natania P. Ya, untuk doa pembukanya, pelayanannya. Oh, ternyata Opo Reno tuh ini ya. Siapa? Tino. Halo, Tin. Ya, oke, teman-teman sekalian, kita akan membaca Mazmur bertanggapan. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Mazmur ini genrenya kitab puisi ya. Nah, Kak Yudi minta untuk siapa tadi yang Kak Yudi suruh? Untuk Louis dengan Theo JTM ya, membacakan Mazmur ini 98 ayat 1 sampai 9. Nanti Louis silakan baca ayat 1, Theo JTM baca ayat 2. Tapi bacanya kayak baca puisi ya. Jadi teman-teman kita akan menyaksikan Louis dan Theo JTM akan membacakan Mazmur ini di dalam bacaan seperti membaca puisi ya. Silakan. Ya, Kak. Bacanya seperti baca puisi ya. Silakan open kameranya. Oh, kamera ya, Kak? Open dulu dong. Iya. Silakan. Oke. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorai bersama-sama. Oke, bismillah Kak Yudi bacakan ya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, biarlah Mazmur ini boleh mengajak Kak Yudi, juga teman-teman sekalian untuk kita menyiapkan diri ya, untuk betul-betul memuji Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa sekali. Dia Allah yang sangat dahsyat. Dan biarlah kita semua menyiapkan hati kita untuk kita menyanyikan sebuah pujian, nyanyi, dan bersoraklah.
keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I'll sing for joy at the works of Your hands. Forever I love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I had in You. Nothing compares to You. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oke teman-teman sekalian, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita, juru selamat kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus ya, yang sudah mati berkorban di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa-dosa kita.
Teman-teman sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilahkan untuk Kak Ai bisa menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Ai. Oke. Salah. Bentar ya. Apa nih salah ya? Kameranya. Oke. Baiklah. Soalnya pakai kamera handphone ya nih. Oke, selamat sore ya, teman-teman. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk kembali berdoa ya. Kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur apabila kami semua pada hari ini bisa berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa hidup untuk memuliakan nama-Mu di dalam keseharian. Pakai kami juga supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak di sekeliling kami, baik di tengah keluarga kami, di tengah pergaulan kami, di tengah studi kami, dalam pekerjaan, dan dimanapun kami berada, kiranya hidup kami ini menjadi garam dan terang yang berpengaruh bagi mereka sekalian, sehingga orang-orang di sekeliling kami ini bisa merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Demikian juga supaya mereka bisa rindu untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami berdoa memohon waktu pemberitaan firman yang singkat ini, Tuhan yang hadir, yang menyertai, membuka hati kami semua untuk bisa mendapat berkat dari pemberitaan firman. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan, kiranya Engkau pakai menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas satu tema ya, teman-teman. Saya memilih satu tema itu yang hari-hari ini lagi hype, gitu ya. Karena memang bermunculan banyak grup-grup baru yang heboh gitu ya. Saya akan menampilkan beberapa gambar nantinya yang idolanya nggak muncul, ojo marah ya. Nanti kok idolaku gak ono gitu ya. Semoga tidak demikian. Saya akan mulai share screen ya Kak Yudi. Oke. Baiklah teman-teman. Oke, 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, maklum ya, saya belajaran Rek. Ketokan ya Rek. Oke. Nggak bisa ditutup. Nah, ya. Yang pertama itu nggak cuman grup-grup idola K-pop kalian yang lagi banyak muncul grup baru, tetapi juga atlet-atlet berprestasi itu sekarang ini lagi bermunculan. Apalagi setelah ini Olimpiade Tokyo yang baru terlaksana beberapa waktu yang lalu ini. Salah duanya, bukan salah satu ya, karena mereka dua. Jadi salah duanya itu ya mereka berdua ini. Semua tahu ya, mereka ini ya, Grecia Poli sama Apriani Rahayu. Mereka ganda putri pertama yang dapat emas dari Indonesia. Jadi salah satu istilahnya kayak pecah telur gitu ya. Mereka yang pertama dan mereka ini bukan yang terkenal banget dulunya, tapi kemudian saat Olimpiade Tokyo ini mereka luar biasa sekali sehingga sekarang nih sangat terkenal, semua orang tahu dia, tahu mereka. Dan orang mungkin yang kayak Theodore Ju, enggak tahu ada enggak Theodore Ju ya, pemain badminton tentu saja pengen juga punya prestasi kayak mereka. Dan itu tentu dialami oleh semua atlet ya. Semua atlet yang berprestasi itu pasti banyak yang ngefans, yang mengidolakan mereka. Tentu saja nggak salah sih loh, mereka ini memang berprestasi ya, memang patut untuk dikagumi, memang betul. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh ini yang tentu kamu sebagian besar, Kak Yudi tahu enggak, Kak Yudi? Tahu enggak, Kak Yudi? Aku Nggak tahu kayaknya kalau Kak Aku Yudi. bukan K-popper soalnya. Iya. Tapi dengerin kok lagu-lagunya berapa dengerin. Waduh. Ini kok jadi pengakuannya. Iya. Ayu ganteng-ganteng ya. Mungkin kalian juga ngefans sama mereka. Itu yang atas dewe itu BTS. Aku nggak terlalu tahu sih nama membernya. Kemudian ini yang cowok-cowok biasanya seneng yang wayu-wayu gini. Wayu nih banget ya. Mereka apa Red Velvet gitu ya. Terus EXO, siapa yang nggak kenal mereka? Kecuali Kak Yudi sih. Tapi tahu. Oke. Yang terkenal nih Blackpink ya.
pink sama hitam aja terkenal ya, karena mereka begitu cantik terus lagunya keren-keren ya kan. Semua rasanya hampir semua anak muda, cewek-cewek, cowok-cowok tuh sekarang lagi ya ini menggandrungi yang kayak gini. Bayangkan ya, ini yang rodok baru, aku juga nggak terlalu tahu sih, yang mungkin yang kalian lebih tahu. NCT ya, membernya wakeh 23 orang tuh, yang ngefans sih apa loh satu-satu. Bayangkan kalau misalnya kamu suruh nyebutkan 27 kitab dalam perjanjian baru, apa enggak? Sulit ya kayaknya. Padahal cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini mereka 23 tuh begitu banyak orang yang sampai apal nama mereka satu-satu, bahkan mungkin ini dari negara mana, ini posisinya apa di dalam grup, saking apa? Saking mereka itu yang ngefans ya, saking mereka itu orang-orang yang memang sangat gandrung dengan mereka-mereka ini. Ada orang-orang yang akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah kayak fandom gitu ya. Punya lightstick sendiri yang terbaru Nasar, tahu ya? Nasar Opak Yowo itu mungkin kalian tahu ya. Mereka semua itu saking sukanya sampai bahkan ada beberapa kasus itu yang mengatakan bahwa dari para fans idol-idol ya, bukan cuma mereka yang saya tampilkan ini tok ya, banyak yang lainnya itu sampai ada kasus-kasus yang nggak bagus akhirnya. Gimana? Ada anak-anak muda yang misalnya uang kuliah atau uang sekolahnya mereka dibuat beli album. Uang sekolah atau uang untuk kehidupan sehari-hari mereka dikasih orang tua, mereka pakai untuk nonton konser, misalnya dulu ya sebelum pandemi. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Saking apa? Saking begitu ngefansnya, mereka makan apa jadi pengen ikut, beli apa, pakai baju kayak gimana jadi pengen beli, pengen ikut kayak gitu, pakai make up model apa, model gaya rambut seperti apa. Ya, itu yang kayaknya ingin sekali diikuti. Tetapi sebetulnya ya, punya idola itu nggak cuman artis K-pop kayak gini, Kak Yudi aja. Ya, ini yang lebih familiar sama kita Oh, semua. ini tahu ini. Ya, jangan sampai nggak tahu, Kak Yudi, kamu tinggal di gua mungkin. Nggak tahu ini ya. Ini ya sangat terkenal sekali. Kamu semua mungkin pernah nonton film salah satu serinya mungkin, atau semua serial Marvel itu kamu sudah tonton semua ya bisa jadi. Namanya satu-satu mungkin bisa hafal. Tokoh politik mungkin. Yang tadi kayak jagoan, keren ya, Hollywood gitu. Yang ini tokoh-tokoh politik yang mungkin sebagian besar di antara kita pun kenal beliau-beliau ini siapa. Prestasinya mungkin di dalam perpolitikan, dunia politik seperti apa, mungkin itu juga menginspirasi sehingga kita ini menjadi ngefans gitu ya. Saking ngefansnya kadang-kadang salah satu pendukung tokoh A dengan tokoh B dengan tokoh C itu saling menghujat, saling menjelekkan, itu ya wis biasa, kita tahu semua kan ya. Sehingga akal sehat atau pemikiran-pemikiran yang baik itu kayak terlewat gitu. Karena ngefans itu kayak cuman ya kayak perasaan yang berlebihan tentang seseorang atau sekelompok orang yang membuat kita itu kadang-kadang kehilangan akal sehat. Nah, kayak gini-gini nih yang membuat kita ini tidak baik ya di dalam kita menjalani hidup, khususnya sebagai anak muda. Karena berbicara soal idola kita, itu oke kalau selama mereka ini menjadi inspirasi kita, memberikan kita semangat. Misalnya dengerin lagunya waktu ngerjain tugas yang gedebukan itu rasanya, semangat ya, ceria, bisa semangat mengerjakan tugas, nggak ngantuk. Oke, melihat mereka, berprestasi ya, aku ya mau kayak mereka, semangat. Mungkin ada orang-orang tertentu yang, orangnya pinter, aku mau kayak mereka, berprestasi, punya cita-cita yang tinggi. Bagus. Misalnya itu idola yang apalagi sekarang dari Indonesia pun sudah masuk ke dunia K-pop ya. Kalau kamu tahu itu Dita, membernya Secret Number itu membuat anak Indonesia jadi makin, bisa ya nembus dunia K-pop ya, sehingga itu mendorong sekali untuk orang-orang berprestasi. Oke, itu sebagai kita mengidolakan seseorang atau sekelompok orang itu baik. Senyampang kita itu menggunakan kesenangan kita atau orang-orang yang kita kagumi ini menjadi figur yang menginspirasi. Itu baik, teman-teman semua. Dan kita nggak perlu ragu lagi, kita nggak perlu
ngomongin lagi soal ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, itu salah satu 10 hukum yang kita semua tahu. Jangan sampai orang-orang ini, idola-idola kita ini membuat kita itu menomorduakan atau menomorsekiankan Tuhan. Kayaknya mereka lebih menarik. Lah aku mending nonton ini pertandingan olahraga daripada aku ke gereja. Misalnya Sabtu malam nonton bola sampai jam 4 pagi, besoknya di gereja turu gitu ya dulu ya. Dulu waktu itu sering itu ya, banyak cerita, saya nonton bola World Cup segala macam. Ya itu keliru. Kalau misalnya memilih, misalnya ini lagi dengerin firman Tuhan misalnya, atau ikut persekutuan apa, ibadah apa, sambil streaming YouTube-nya, misalnya EXO atau apa, ya salah. Itu artinya kita menomorsekiankan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan lagi. Sekali lagi, selama kita mempunyai idola, selama kita mengagumi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, selama kita tidak melebihkan posisi mereka di atas Tuhan, it's okay. Bagi saya, itu pun lumrah di zaman digital ini, karena kita dipertontonkan dengan dunia digital yang cepet, kita mau akses apa, kita mau lihat apa, itu banyak pintu masuknya. Tidak ada yang salah tentu saja. Sekali lagi, ingatlah bahwa ketika kita mempunyai idola, itu posisinya ya di bawahnya Tuhan, dan kita tahu prioritas mana yang kita harus kedepankan dibandingkan dengan kesenangan kita terhadap idola-idola kita ini. Penampilan, prestasi, kemampuan, kegemilangan mereka itu menjadikan kita bersemangat. Itu oke. Oke? Nah, berikutnya yang ingin saya sharingkan kepada kita semua bukan cuman warning supaya berhati-hati ketika mengidolakan seseorang atau sekelompok orang. Tetapi sekarang dibalik ya. Kalau misalnya kita tadi mengagumi orang, kita itu lihat mereka itu pengen sekali mengikuti segala cara mereka, bahkan mungkin cara hidup mereka yang kadang-kadang bahkan kurang bagus ya. Kadang-kadang yang kurang baik pun karena saking offense-nya kita seolah-olah iya itu baik lah, kayak cinta buta gitu ya. Tetapi sekarang dibalik posisinya. Kita sebagai orang Kristen ternyata ya meskipun kita nggak seterkenal mereka, kita bukan artis atau public figure yang followernya jutaan, tetapi setidaknya hidup kita ini sebagai orang Kristen itu seperti ikan yang berada di dalam akuarium, teman-teman. Ya sekali lagi ya, meskipun kita ini followernya nggak akeh ya, nggak banyak, mungkin 1000 atau berapa ya, mungkin friend kita di Facebook mungkin hanya ratusan, mungkin juga TikTok kita nggak begitu banyak yang nonton, WA kita mungkin yang punya kontak kita nggak banyak, tapi ada orang-orang yang memperhatikan hidup kita, percaya nggak? Ketika kita ini hidup, nggak usah ngomong hidup sehari-hari lah. Ini loh tulisan kita, status kita waktu lalu tuh Kak Yudi itu pernah ya, Kak Yudi sebagai bantuan pernah, saya pernah cerita nggak salah ya, tiba-tiba tuh foto profilnya tuh hitam, pernah ya, foto profilnya tuh hitam. Apa yang terjadi? Banyak yang WA Kak Yudi ya, ada apa Kak Yudi gitu, ada masalah apa Kak Yudi? Padahal itu cuman Kak Yudi itu bikin foto profilnya diganti hitam. Saya pun tergelitik untuk tanya, karena saya punya kontaknya Kak Yudi kan di WhatsApp. Saya langsung tanya, Kak Yudi ada apa? Biasanya Kak hitam ini biasanya ada sedih atau apa ya? Tanya, ternyata apa jawabannya? Enggak apa-apa, aku pengen aja ganti hitam. Ya kan? Mungkin followernya Kak Yudi nggak sebanyak member EXO atau sebanyak member BTS. Tetapi toh ada orang-orang di sekelilingnya. Wah, ini kepencet, ya sudahlah. Orang-orang di sekelilingnya itu melihat apa yang ditunjukkan kan ya, foto profil lah, mungkin tulisan atau cuitan atau status atau apalah yang dibuat. Sama kan kita juga, mungkin followernya Kak Yudi atau temannya Kak Yudi tidak lebih banyak dari kamu. Sekarang kan anak-anak bisa berjejaring dengan banyak orang. Jadi apa yang kamu lakukan,
apa yang kamu tulis, apa yang kamu tampilkan di dalam sosial mediamu pun itu nggak kalah berpengaruh, sekalipun nggak sebesar para artis ya, itu pun berpengaruh juga terhadap orang-orang di sekelilingmu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, saya mau mengingatkan kita semua dan saya sendiri, bahwa hidup kita ini harus menjadi pengaruh yang baik. Seperti artis-artis atau orang-orang yang kita kagumi itu, di dalam sisi yang baik ya. Ayat firman Tuhan itu berkata begini, ini bagi kita anak muda ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi teladan ini itu ya mirip kan, orang-orang yang kita kagumi itu kan ya kayak teladan kita. Wah, mereka itu keren, wah mereka itu hebat, mereka itu berprestasi, mereka itu wow gitu ya. Itu kan ya kayak membuat kita ingin seperti mereka kan. Nah, kita sebagai orang percaya pun diajak untuk bisa juga menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti orang yang membuat patron ya, tahu patron ya, pola. Jadi kita ini membuat pola dan orang lain itu akan mengikuti kita. Itu teladan namanya. Ketika kita menjadi teladan dan orang lain itu mengikuti apa yang menjadi mungkin perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita, maka itulah posisi kita sebagai teladan. Nggak perlu jadi public figure dulu, nggak perlu. Sebagai orang Kristen pada umumnya, ini juga menjadi tugas kita. Kalau misalnya, teman-teman semua, hidup kita ini dalam perkataan tidak baik, dalam tingkah laku, waduh, buruk ya, apalagi kasih, kesetiaan, kesucian, ya gimana hidup kita? Apakah kita ini kalau dilihat orang, dinilai orang, kayak seperti ikan di akuarium yang transparan itu, orang bisa melihat gerak-gerik kita, melihat hidup kita, apapun yang kita kerjakan, mereka itu seperti memperhatikan, oh kayak gini ya, wow orang Kristen baik, misalnya kalau dalam kondisi baik. Bisa juga mencela, wah kok seperti itu, kok kayak gitu, kok mereka nggak cocok itu, nggak bagus, nggak baik untuk diikuti, nggak baik untuk diteladani. Ya itu kan menjadi satu kerugian bagi nama Tuhan tentu saja. Nah, Paulus ini menasihatkan kepada Timotius. Timotius ini anak didiknya, yang waktu itu dikatakan dia ini masih muda, umurnya di bawah 40 tahun, nggak tahu persis umurnya piro ya. Tetapi orang yang masih muda, Timotius ini, tetapi dia didorong oleh Paulus supaya dia nggak dianggap orang tuh rendah gara-gara dia muda gitu. Supaya dia meskipun muda, meskipun kelihatannya dia lebih kayak kelihatan nggak mampu gitu ya dibandingkan yang lain, tapi ketika menjadi teladan bagi orang lain, menjadi pembuat pola atau membuat patron bagi orang lain dalam hal-hal yang kelihatan, misalnya perkataan, tingkah laku itu kan ketok ya. Juga di dalam hal yang nggak ketok, dengan kasih, dengan kesetiaan, kesucian itu kan nggak ketok. Tetapi orang bisa merasakan kok ketika kita itu melakukan itu semua. Dengan demikian, maka Timotius itu, menurut nasihat Paulus, dia akan bisa menjadi seorang yang berpengaruh bagi jemaat pada waktu itu. Nggak bagi jemaat pada waktu itu tok, yang mereka cuma sekelompok orang, tetapi juga bagi banyak orang lain yang pada waktu itu juga perlu diberitakan tentang Injil Tuhan. Gimana orang mau kenal Kristus kalau lihat kita-kita ini buruk? Tentu saja orang nggak mau. Kalau misalnya kita jahat, bayangno ya, kalau misalnya kita itu sekelompok orang Kristen yang tingkah lakunya buruk, dikenal oleh dunia ini buruk, maka saya yakin Paul, nggak bakal ada orang yang mau untuk menjadi seorang Kristen. Kenapa? Ya karena gara-gara kita yang menunjukkan patron kita ini nggak patut untuk diikuti. Dan orang pun mau mengikuti kita ya nggak mau. Itu kalau orang sadar. Kalaupun mau mengikuti pola kita yang buruk, ya orang itu pun dikenal makin melebarkan keburukan dari orang-orang percaya. Teman-teman sekalian, bagi hidup kita, orang percaya ini, kita punya tanggung jawab. Kita, kalau Tuhan Yesus ngomong, kamu tuh garam dan terang dunia. Kamu itu adalah pribadi-pribadi yang nampak
Kamu mau didelikno kayak apapun seharusnya nggak bisa karena kamu terang kok. Kamu mau disembunyikan seperti apa kalau kamu itu adalah garam yang berpengaruh menambah rasa atau berdampak bagi lingkungan sekitar. Misalnya garam itu bisa mencegah kebusukan dan lain-lain. Ya kamu akan terasa banget kalau kamu baik. Tetapi kalau kamu buruk, kayak misalnya garam itu nggak ada rasanya, dibuang, ya nggak ada artinya. Itulah yang menjadi prinsip kehidupan kita orang percaya. Jadi jangan anggap lagi, olah aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya follower banyak, aku ini temanku ya nggak banyak, TikTokku nggak banyak yang nonton, terus aku tak bikin konten apa aja lah yang suka-sukaku. Nggak peduli etika, nggak peduli itu kata-kata yang baik, sopan atau bagaimana, ya sukaku lah, nge-tweet sembarangan. Sekarang hati-hati dengan jempol ya. Kalau dulu mulut langsung, sekarang jempol ini lebih dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita pikirkan gimana ya caranya kita ini bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, kesucian, gimana caranya? Lewat mana kita harus memahami seperti apa hidup kita yang seharusnya? Tentu saja Paulus kemudian menuliskan di dalam 2 Timotius 3 kepada Timotius juga sama. Diingatkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Ngajari kita apa yang benar, apa yang baik. Bahkan kalau kita salah, Alkitab itu, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita supaya hidup di dalam kebenaran. Dengan demikian, maka kita ini bisa jadi. Aku nggak bilang seperti ekspektasi artis atau selebgram atau tiktokers atau food blogger yang terkenal atau bagaimana, tetapi setidaknya balik lagi bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang follow kita, bagi friends kita di lingkungan sosial media atau orang-orang di sekeliling kita dalam kehidupan nyata, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Kalau nanti ke depan kita ini menjadi pemimpin-pemimpin, mungkin ya nggak cuma di gereja ya, di tempat kita masing-masing, di dalam pekerjaan atau apa, maka kita juga nggak luput dari tanggung jawab untuk menjadi teladan. Sekalipun nggak jadi pemimpin yang kelihatannya, wah jadi bos atau director atau apa gitu ya, di keluarga pun kamu menjadi bapak, menjadi papa, kamu harus menjadi idola dong buat anak-anak, menjadi teladan dong buat anak-anakmu. Jadi mama kan ya gitu, nggak mungkin jadi orang tua tuh nggak diteladani anak. Wong anak dari kecil mereka belajar untuk meniru. Yang ditiru pertama yang membuat pola pertama siapa? Ya orang tua sendiri. Oleh karena itu kita semua nggak ada yang terluput. Kita semua itu harus menyadari bahwa kita itu harus menjadi teladan. Oke, sekarang 2 hal ya kita perlu ingat. Ketika kita mengidolakan, mengagumi seseorang, sekelompok orang, atau apa yang tertentu gitu ya, kita mengagumi, oke, itu yang membuat kita makin terpacu untuk menjadi lebih baik. Itu oke. Tetapi kalau misalnya itu membuat kita meninggalkan Tuhan, menomorssekiankan Tuhan, no, langsung ditolak ya. Itu kita harusnya sudah menjadi prinsip yang mendasar bagi orang Kristen, wong itu 10 hukum yang Tuhan tetapkan. Tapi yang kedua jangan lupa, sekalipun kita bukan artis ternama, tetapi kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak banyak mungkin, tetapi kita mempengaruhi mereka yang di dekat-dekat kita. Ingatlah teman-teman semua, hidup kita ini ada satu waktu yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita alami, ya salah satunya nanti atau besok kamu ketika menjadi orang tua, itu mau nggak mau, kamu harus belajar untuk menjadi teladan. Kamu harus belajar untuk menjadi, dalam kutip ya, idola dari orang-orang atau anak-anakmu kelak. Kalau misalnya kita itu tidak bisa memberikan teladan yang baik, otomatis orang itu nggak mau meneladani kita. Tapi biarlah kita bisa memiliki kehidupan yang baik, sehingga orang bisa melihat kebaikan itu dan memuliakan Bapa kita di surga. Itu kan tujuan hidup kita ketika kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan sesama kan. Bukan supaya kita diselamatkan, itu bukan. Tetapi kita supaya orang bisa mempermuliakan Tuhan. Nah sekarang kalau misalnya kamu punya idola gimana? Misalnya kamu
atau ngefans orang-orang tertentu. Kalau saya bersyukur bisa melihat public figure yang begitu ragam. Dan di antara sekian banyak public figure atau selebriti atau bintang atau artis ini, mereka sebagian adalah anak-anak Tuhan. Hal yang kadang saya lakukan atau ketika saya ingat mereka itu adalah mendoakan mereka. Ketika mereka adalah orang Kristen, apalagi mereka ya punya follower banyak, begitu banyak pasang mata yang lebih mengamati mereka kan. Kalau misalnya mereka memiliki pengaruh yang baik, wah orang Kristen nih. Tapi kalau buruk, waduh gimana ya. Oleh karena itu kita boleh kok mendoakan idola kita. Mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah orang percaya dan biarlah melalui kehidupan mereka yang terkenal itu mereka bisa memasyurkan nama Tuhan. Itu sangat baik. Jangan lupa kita hidup semua sama. Orang percaya itu pada prinsipnya itu semua sama. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Baik yang kelihatan yang kasat mata, pikiran, perkataan dan perbuatan kita, ataupun yang nggak kelihatan, pikiran, kasih kita, kemudian kesetiaan kita, kesucian kita, integritas kita, itu di hadapan Tuhan dan sesama itu penting sekali untuk dimiliki. Oleh karena itu teman-teman, mari jangan biarkan hidup kita ini tidak ada maknanya untuk orang lain, tetapi marilah kita belajar untuk senantiasa menjadi teladan. Piye carane dari firman, belajar firman, tahu bagaimana harus hidup, dan dari situ kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini. Saya bukan ingin bicara lebih dalam soal misalnya memberhalakan uang, memberhalakan HP, itu kamu sudah tahu semua, itu nggak boleh kan ya, nggak perlu tak sampaikan lagi. Tetapi hari ini saya ingin menggugah kita untuk ngaca dari dua sisi. Ketika saya mengagumi orang lain dan orang lain melihat saya seperti apa. Biarlah renungan pada malam hari ini menolong kita semua bisa hidup makin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kita mau berdoa ya, sekalian kita doa untuk firman Tuhan, sekalian kita mau berdoa syafaat bersama. Hari ini kita akan mendoakan beberapa hal sekaligus. Yang pertama itu kita mau mendoakan teman-teman kita yang sudah mulai kuliah nih. Pasti ada masa transisi ini enggak gampang. Kemudian ada teman-teman kita yang bergumul persiapan nikah. Ada yang bergumul juga cari pekerjaan. Kemudian kita akan mendoakan untuk kerohanian kita semua. Demikian juga kita mendoakan untuk keluarga dari Celia dan Farel yang kemarin malam ya, itu engkongnya dipanggil Tuhan. Kita akan berdoa bersama ya. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Kami memohon supaya firman-Mu terus berbicara kepada kami. Ingatkan kami supaya kami pun tidak hanya mengagumi atau meneladani orang lain, tetapi ajar kami untuk bisa menjadi teladan pula bagi orang lain. Saat ini kami mau mendoakan bagi rekan-rekan kami yang memulai masa yang baru di dalam hidup mereka, yaitu memasuki masa kuliah. Mereka harus belajar untuk mandiri, mereka beberapa harus tinggal di luar kota dan menghidupi diri mereka di dalam keseharian, makan, transportasi, dan lain-lain, mereka harus mengusahakannya sendiri. Mereka mungkin masih di dalam masa adaptasi, bahkan juga dengan dosen atau dengan situasi perkuliahan yang mungkin berbeda dengan masa sekolah di SMA. Tuhan, Engkau tahu persoalan yang mereka alami, Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan mereka hikmat supaya bisa mengatur diri mereka, juga kembali berdisiplin untuk terus setia beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, dan apakah mereka diperhatikan oleh orang tua atau mereka harus melakukannya sendiri, mereka bisa menyadarinya dan dengan mandiri mereka bisa terus setia kepada Tuhan. Demikian juga mendoakan untuk teman-teman yang saat ini sedang di dalam persiapan pernikahan. Kami berdoa untuk Timothy dengan Evelyn. Kami percaya Tuhan beserta. Dan juga mungkin teman-teman yang lain sedang di dalam persiapan yang mereka hari-hari ke depan akan melangsungkan pernikahan. Biarlah persiapan mereka tidak hanya
mengenai acara, tetapi mereka bisa mempersiapkan dan saling mencocokkan diri satu dengan yang lain, hal-hal yang kurang baik bisa diusahakan dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan jauh lebih baik untuk memasuki masa pernikahan yang diberkati Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, ya Tuhan, kiranya memberkati supaya ada pekerjaan yang tepat yang bisa membuat mereka melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari. Kami mendoakan untuk teman-teman semua yang di dalam masa studi, di tengah pekerjaan, Tuhan Engkau tahu pergumulan yang ada, Engkau berikan mereka hati yang terus mau bersandar pada Tuhan dan bisa dengan tekun, dengan rajin mengusahakan apa yang mereka bisa kerjakan, dan kami percaya Tuhan akan berkati mereka. Kami pun mendoakan bagi kerohanian kami semua, biarlah makin bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, makin setia di dalam pelayanan, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kasih kami. Dan kami pun ingat untuk keluarga dari Celia dan Farel yang sedang di dalam masa duka. Tuhan, tidaklah mudah kehilangan orang terkasih, tetapi biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang melingkupi hati mereka, biarlah tetap ada damai sejahtera, dan mereka semua bisa tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi engkau mereka, sehingga Tuhan panggil pulang untuk menikmati kebahagiaan surgawi. Kami berdoa, menaikkan seluruh doa ini, kami serahkan diri kami masing-masing di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Ai yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke. Teman-teman, sekarang kalau kita baca bagian firman Tuhan harian kita ya, pembacaan Alkitab harian kita dalam PL, kalau kita lihat dalam PL itu kelihatan ya bentuk patungnya kalau namanya berhala ya, mereka bikin anak lembu emas dan macam-macam sekalian. Tapi sekarang teman-teman sekalian kita tahu bahwa berhalanya sudah mulai beda-beda ya teman-teman sekalian ya. Intinya seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kasih kita kepada Tuhan, ya ada sesuatu yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan, hati-hati ya. Mungkin saja kita sudah terjebak untuk memberhalakannya. Misalnya contoh sederhana, kita mengabaikan persekutuan, mengabaikan kehidupan rohani kita demi sesuatu yang lain. Nah, paham ya? Jadi prinsipnya teman-teman sekarang prinsipnya sederhana, pakai itu ya. Hati-hati, kalau kita sudah sampai demikian hati-hati. Bisa pacar kita, pasangan kita, games, bisa hobi kita, dan lain sebagainya. Hati-hati, kalau sudah melebihi kasih kita kepada Tuhan. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai ya teman-teman sekalian ya, kita mau mengutamakan Tuhan, mau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya. Oke, silahkan untuk Benny menyampaikan pengumuman. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Yudi yang sudah memimpin persekutuan sore hari ini, untuk Kak Ai yang telah menyampaikan firman Tuhan, kemudian untuk teman-teman yang sudah pelayanan pada malam hari ini, dan terima kasih untuk kehadiran semua anggota pemuda dan remaja EPATA. Dan juga untuk teman-teman yang sudah berkenan bergabung di dalam persekutuan sore hari ini. Mari terus jaga kesetiaan di hadapan Tuhan, mari bertumbuh bersama dalam komunitas ini, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk Sabtu minggu depan, persekutuan akan diadakan kembali melalui Zoom. Hal ini dikarenakan kegiatan persekutuan yang lain seperti live streaming dan juga recording ditiadakan sementara selama masa PPKM. Kemudian bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan via transfer, bisa ke rekening PII MyBank untuk nomor di 1051 303 901. Atau bisa memberikan langsung ke Ina untuk Komisi Pemuda, dan Louis, atau lewat JPM untuk Komisi Remaja. Atau bisa langsung ke gereja kepada Kak Yudi. Tetap setia menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, saat teduh, dan berdoa. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ben. Teman-teman sekalian, sebelum tutup kita akan foto bareng. Silahkan teman-teman sekalian dibuka cam-nya. Kita akan abadikan momen kita hari ini. Kayak dia ada lihat ada Tino. Halo Tin.
Oke, ada Tino, kemudian yang baru tadi ada Evelyn ya. Kak Idi mau menyambut Evelyn. Halo Evelyn, Evelyn ini calonnya Timothy. Halo, Shalom Evelyn. Welcome to our community. Halo Evelyn. Kak Idi mau dengar suaranya Evelyn nih, belum pernah ngomong juga sih. Halo Evelyn. Ya, shalom Kak. Shalom ya, teman-teman sekalian ini calonnya Timothy. Ya, semoga nanti semuanya berjalan dengan baik ya untuk Evelyn dan Timothy. Ya, thank you ya sudah join ya untuk Evelyn ya. Oke, kemudian tadi Kak Yudi juga lihat ada teman-teman yang baru, siapa tadi ya? Ada yang baru. Ada ini, ada Surya. Halo Surya. Mana nih Surya? Apakah ada? Oke, teman-teman saya kita akan ini ya, akan foto. Kak Yudi akan screenshot ya. Oke, Elita. Oh ya, ada Elita juga. Halo Elita. Jangan live dulu. Halo. Elita. Ini TV ini sebenarnya. Sorry, masih di jalan deh soalnya. Oh ya, oke. Sip. Ya, thank you. Thank you. Hati-hati Elita. Oke, teman-teman saya Kak Ida akan screenshot ya, teman-teman sekalian ya. Oke, siap. Bentar dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Ida akan ke slide yang berikutnya ya. 1, 2, 3. Senyum. Sebentar ya. Kak Ida paste dulu, sebentar. Oke, lagi 1. Oh, sebentar. Ini 2 ya, lagi 2 ya, sebentar. Oke, lagi 1 ya teman-teman saya. Sebentar, tunggu sebentar. Sabar. Harap bersabar. Siap ya, 1, 2. Ini pada nggak buka kamera sih yang ketiga, jadi biasanya langsung ini jadinya nggak lihat ininya. Oke teman-teman sekalian, kita akan tutup di dalam doa. Kita akan tutup di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan terus sebagai anak-anak pemuda remaja di dalam komunitas Efata ini, kami boleh bertumbuh bersama, memuji Tuhan, berdoa bersama, bahkan belajar akan firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui persekutuan ini nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan kami sekalian anak-anak pemuda remaja, kami juga terus dibangun komitmen kami untuk kami boleh terus mengikuti Tuhan sejak masa muda kami. Ya Tuhan, kami ingin melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami, talenta kami sejak masa muda untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada akhirnya kami mau menyatakan bahwa segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Dadah. Jerry, dadah. Revina, dadah. Evelyn, dadah. Tino, Tuhan berkati. Vio juga. Kak Grace, thank you. Davin. Ina, pete lah hilang arek-arek. Kak, thank you. Terima kasih. Ella. Oke, bye. Jeffrey, semuanya Nathan, thank you. Tuhan berkati. Nadine Hui, ini Surya ya. Surya, Tuhan berkati, Sur. God bless, Tuhan berkati. Oke, bye-bye semuanya.